Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat menebar kebaikan Islam, pernahkah Anda berpikir di tengah canggihnya dunia medis dan teknologi farmasi modern, masih ada solusi dari Rasulullah SAW yang terbukti menakjubkan, bahkan untuk masalah kolesterol dan darah tinggi? Bukan ramuan kimia, bukan obat mahal, tapi dari alam dan dari sunnah yang penuh berkah. Sebuah pengingat penting, obat terbaik bukan selalu yang paling mahal, tapi yang paling diberkahi. Hari ini kita akan membahas obat-obat sunnah pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah sangat bermanfaat untuk menurunkan kolesterol, mengontrol tekanan darah, dan menjaga kesehatan jantung. Dan di akhir video kita akan berdoa bersama, memohon kesembuhan untuk diri sendiri, keluarga, dan umat muslim di seluruh dunia. Tonton video ini sampai akhir karena Anda akan menemukan hikmah besar dari setiap bahan alami yang disebutkan dalam hadis. Dan jika Anda belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena di menebar kebaikan Islam, kita bukan hanya belajar agama, tetapi juga mencari keberkahan hidup dari sunnah Nabi, dari ilmu, dan dari kebaikan yang ditebarkan ke sesama. Mengapa kita harus perhatikan kolesterol dan tekanan darah? Sobat menebar kebaikan Islam, penyakit kolesterol tinggi dan hipertensi bukan hanya urusan medis, tetapi juga ujian hidup yang bisa melemahkan ibadah kita jika tidak dijaga sejak dini. Menurut data dari WHO, 1 dari 3 orang dewasa menderita tekanan darah tinggi. Kolesterol tinggi jadi penyebab utama penyakit jantung dan stroke. Tapi tahukah Anda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan gaya hidup yang sangat sehat dan pola makan, tidur, puasa hingga konsumsi herbal alami. Dan kini ilmu pengetahuan modern justru membuktikan manfaat dari makanan-makanan yang dahulu sudah dianjurkan dalam sunnah. Obat sunnah pertama adalah habatus saudah atau jinten hitam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gunakanlah habatus saudah karena di dalamnya terdapat obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Habatus saudah mengandung thymoquinone, senyawa aktif yang menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL, serta meningkatkan kolesterol baik atau HDL, mampu melancarkan peredaran darah, mengurangi tekanan darah. Para ilmuwan telah meneliti bahwa konsumsi rutin habatus saudah dapat menurunkan resiko penyumbatan arteri yang menjadi penyebab utama serangan jantung dan stroke. Masya Allah, obat sunnah yang kecil, tapi ternyata manfaatnya sangat luar biasa. Obat sunnah yang kedua adalah
madu murni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri rutin mengkonsumsi madu di pagi hari. Madu murni terbukti secara ilmiah mengandung antioksidan tinggi, menurunkan trigliserida, meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi tekanan darah melalui relaksasi pembuluh darah. Apalagi jika madu dikonsumsi bersama air hangat di pagi hari. Ini adalah kebiasaan Rasul yang menguatkan sistem pencernaan dan jantung. Obat sunnah ketiga adalah kurma ajwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang makan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka dia tidak akan terkena racun dan sihir pada hari itu. Hadis riwayat Bukhari. Kurma ajwa adalah kurma favorit Nabi. Memiliki kandungan potasium tinggi dan sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung. Manfaatnya menurunkan tekanan darah tinggi, menstabilkan detak jantung, menurunkan kadar kolesterol jahat, kaya akan serat yang menjaga kestabilan gula darah. Dan yang paling indah, kurma bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga pembawa sunnah dan keberkahan. Obat sunnah keempat adalah cuka, terutama cuka apel atau anggur. Dalam sebuah hadis disebutkan, sebaik-baik lauk adalah cuka. Hadis riwayat Muslim. Cuka alami, khususnya cuka apel atau anggur, telah terbukti menurunkan kolesterol total, meningkatkan sensitivitas insulin, membantu menurunkan berat badan dan lemak visceral, menurunkan tekanan darah secara bertahap. Namun ingat, cuka digunakan dengan takaran kecil, bisa dicampurkan dalam salad, air hangat, atau masakan. Tips penggunaan dan kombinasi obat sunnah. Bolehkah dikombinasikan? Tentu jawabannya sangat boleh. Justru Nabi mengajarkan keseimbangan. Berikut contoh rutinitas harian yang bisa Anda coba. Di pagi hari minum air hangat dan madu serta 1 sendok habatus sauda. Sarapan 5-7 butir kurma dan teh herbal. Siang atau malam campurkan 1 sendok teh cuka apel dalam air hangat atau salad. Olahraga ringan dan tidur cukup. Jangan lupa niat dan doa sebelum konsumsi, karena keberkahan datang bukan hanya dari zat, tetapi dari keimanan. Pelajaran besar dari sunnah Nabi.
Sobat menebar kebaikan Islam, kita terlalu sering bergantung pada obat kimia, padahal Allah sudah memberikan solusi dari bumi ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan segalanya. Bahkan untuk masalah kesehatan yang kita alami hari ini, mari kita kembali ke sunnah, karena sesungguhnya kesembuhan sejati datang dari Allah melalui sebab-sebab yang diridhoinya. Sahabat menebar kebaikan Islam, sebelum video ini berakhir, mari kita tenangkan hati, tundukkan kepala, dan kita sama-sama panjatkan doa, memohon kesembuhan dan kekuatan, serta tuliskan amin di kolom komentar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyembuhkan, berikan kesembuhan kepada kami, keluarga kami, dan seluruh kaum muslimin dari segala penyakit jasmani dan rohani. Ya Allah, jadikan makanan yang kami makan, minuman yang kami teguk, dan sunnah Rasul yang kami ikuti sebagai jalan menuju kesehatan dan keberkahan. Jauhkan kami dari penyakit yang melemahkan tubuh dan iman kami, dan kuatkan kami untuk terus beribadah, berdakwah, dan menebar kebaikan hingga akhir hayat kami. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komentar dengan menuliskan amin, dan subscribe channel Menebar Kebaikan Islam. Karena bersama kita bisa menebarkan cahaya Islam dari sunnah dan hikmah, dan dari cinta yang tulus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.